warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah nih kita bertemu lagi di pertemuan yang keberapa nih ya? Mungkin ketiga atau kedua. Nah, kali ini Ibu mau membahas tentang display atau penataan produk. Kalian udah pada baca PPT belum? Yang Ibu kasih. Sudah. Nah, sekarang Ibu mau share PPT-nya ya. Coba ya. Udah keluar belum PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke materi penataan produk. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik akan dapat menerapkan penataan produk dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik akan dapat menerapkan pengertian penataan produk dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik akan dapat mengategorikan penataan produk dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengategorikan bentuk penataan produk dengan benar. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian dapat menjalankan apa yang Ibu tujukan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya ada pengertian penataan produk. Sebelum masuk ke pengertian penataan produk, Ibu mau nanya nih sama kalian, ada nggak sih yang bisa jelasin sedikit aja apa itu display? Display itu menata produk di toko, Bu. Wah, betul sekali tuh jawaban Heni. Ada lagi yang bisa melengkapi? Ya. Penataan produk atau display adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Wah, mantul sekali nih jawabannya Cindy. Udah benar ya. Nah, sekarang Ibu ingin melengkapi. Penataan atau display yaitu kegiatan untuk memamerkan atau mempertunjukkan atau memperhatikan sesuatu kepada masyarakat dengan tujuan sebagai alat promosi. Jadi, display ini merupakan hal penting nih bagi sebuah perusahaan. Tanpa ada display, perdagangan itu nggak akan menarik sama sekali gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya, coba adakah yang bisa menjelaskan sebelum masuk ke pengertian tujuan display, tujuan penataan produk, ada nggak sih yang bisa jelasin attention dan interest customer? Saya, Bu, Puji. Apa Puji? Kalau attention dan interest customer itu digunakan untuk mendisplay dengan warna yang cerah dan mudah terlihat di bagian yang paling mudah terlihat. Lalu warna cerah tersebut dipadukan dengan warna cerah lainnya. Contohnya itu seperti kayak merah, kuning, orange, putih, sehingga lebih cepat menangkap perhatian pengunjung. Nah, bagus jawabannya udah lengkap. Nah, sekarang ayo coba dengerin dulu ibunya. Nah, sekarang attention dan interest itu lebih tepatnya menarik perhatian customer dengan cara mendisplay menggunakan lampu dan warna-warna yang cerah. Nah, selain attention dan interest customer, ada juga desire dan attention customer. Nah, di sini artinya untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah masuk ke toko, kemudian melakukan pembelian. Jadi, dua tujuan ini bertujuan untuk menarik customer agar membeli produk kita. Gitu. Kira-kira sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan? Saya, Bu, mau nanya, Bu. Apa? Kenapa dalam kegiatan promosi display itu sangat penting? Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Heni. Kegiatan display sangatlah penting karena merupakan suatu komunikasi visual yang dirancang untuk menghasilkan rangsangan dalam penjualan dan melayani pembelian dengan menarik perhatian kemudian melakukan pembelian. Jadi, display ini salah satu cara perusahaan untuk menarik customer-nya. Karena nih kalau kita nih coba ya, kita masuk ke supermarket. Kita melihat barang-barangnya tuh acak-acakan, tanpa ditata, tata yang rapi. Pasti kalian nggak ada minat untuk membelinya kan, gitu. Jadi, ini salah satu caranya perusahaan untuk menarik customer. Karena ini penting sekali bagi promosi. Paham ya nih? Oh, gitu. Paham, Bu. Lanjut ya. Pada umumnya, bagian display itu terdiri dari 3.
Yang pertama itu ada Windows Display, yang kedua itu ada Interior Display, yang ketiga itu ada Exterior Display. Nah, Windows Display adalah cara memajang sampel barang, gambar, kartu harga, barcode, simbol di bagian depan toko yang disebut etalase. Nah, interior display itu ada dua, dibagi dua. Yang pertama itu open interior display dan closed interior display. Open interior display adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang diletakkan secara terbuka. Nah, kalau closed interior display ini kebalikan dari open interior display. Jadi dia hanya di tempat-tempat yang tertutup, atau kita kalau ingin membelinya itu butuh bantuan dari pramuniaga. Yang selanjutnya itu ada exterior display. Exterior display adalah pemanjangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Pemanjangan display ini banyak digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk baru, penjualan istimewa seperti cuci gudang, diskon, dan sejenisnya. Nah, Ibu pingin kalian berdiskusi dari bagian-bagian display ini. Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk mencari contoh dari closed interior display dan exterior display ya. Ya, silakan dimulai diskusinya. Ya, waktunya udah cukup nih. Kira-kira udah ada yang dapat belum nih jawaban dari contoh dari closed interior display dan exterior display? Saya, Bu. Nah, ya. Jadi contohnya close interior itu yaitu saat membeli rokok, kosmetik, dan barang mahal lainnya di Indomaret atau di Alfamart yang biasanya hanya dapat diambil oleh kasir saja. Nah, betul sekali. Lainnya dari close interior display. Saya, Bu. Mungkin dari Fitri. Ya, Sebetulnya ketika kita membeli roti di toko roti, kita dapat menunjuk produk yang kita inginkan. Nah, nanti dibantu oleh penjualnya. Nah, untuk yang exterior display, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba. Contoh dari exterior display itu contohnya kayak di Ramayana tuh kalau lagi obral-obral barang. Terus kayak di pasar pagi tuh yang kayak di Jatinegara. Selain itu ada juga, Bu, saat bulan Ramadan, terkadang Ya, betul toko sekali. menggunakan interior untuk memajang parcel di depan tokonya. Ya, betul sekali jawaban kalian semua. Wah, luar biasa ya ternyata. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Produk. Nah, display ini kita harus mempunyai syarat. Display harus mampu membuat barang-barang yang dipajang dapat dilihat, dicari, dan dijangkau. Display harus memperhatikan keamanan. Display yang dilakukan oleh penjual harus informatif dan komunikatif. Jadi setiap kita menata produk itu ada syarat-syarat tertentunya sesuai dengan SOP-nya. Elemen desain toko itu ada display. Diharapkan dapat memicu emosional tertentu dalam sekilas pedagang. Yang kedua itu ada signage. Hal ini terkait dengan tampilan, gambar, logo, warna, tulisan, dan pencahayaan. Yang ketiga itu ada grafis. Tujuannya agar suatu brand lebih mudah dan cepat diingat. Yang selanjutnya itu ada point of sales, yaitu identifikasi. Identifikasi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada merchandise, yaitu pengelolaan barang kebutuhan retail untuk barang tertentu, unik, bahkan barang umum di dalam tokonya. Jadi, ini merupakan elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam display. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya sampai di sini? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, coba bisa langsung disimpulkan aja ya untuk pertemuan kali ini. Saya mau kasih kesimpulan, Bu. Iya, boleh, Widya. Jadi pemajangan barang dagang atau display adalah penataan barang dagang di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Secara umum, display dibagi 3, yaitu Windows Display, Interior Display, dan Exterior Display. Wah, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham semua ya sampai di sini? Iya, Udah, Bu. Oke, kalau sudah paham, sebelum kita menutup, Ibu ada tugas nih. Ini tugasnya bentuknya kelompok ya. Pertama, petunjuknya bentuk kelompok diskusi.
Tiap kelompok terdiri 3-4 orang, diisi untuk tugas di bawah ini dengan teman satu kelompok Anda. Buatlah hafalan hasil diskusi secara tertulis, presentasikan agar di komen kelompok lain. Instruksinya, setiap kelompok membuat makalah model display produk swalayan, cari datanya dari berbagai sumber, bisa dari studi literatur atau browsing di internet. Paham tugasnya? Paham. Paham. Ya, kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.